Halo, saya Ade Maulidi Adongeran akan melakukan demonstrasi kontekstual model 2.3, coach dan supervisi akademik. Tujuan kegiatan ini adalah CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Langkah kegiatan: supervisor melakukan percakapan pra-supervisi, melakukan supervisi, dan pasca supervisi kepada coach. Supervisor akan melakukan percakapan pra-supervisi mengenai kompetensi inti coaching, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach dengan menggunakan tabel 5, yaitu rubrik penilaian sesi ruang kolaborasi sebagai acuan. Coach melakukan percakapan coaching kepada coachee. Oke, assalamualaikum Bu Maslin. Waalaikumsalam Pak Ade. Sehat Bu Maslin? Alhamdulillah sehat Pak. Ya Bu, sesuai dengan petunjuk tugas kita di demonstrasi konseptual modul 23, di sini saya berlaku sebagai supervisor dan Ibu berlaku sebagai coach ya Bu ya. Ya Pak. Ya, sebelum melakukan coaching dengan coach, saya akan melakukan pra-supervisi terlebih dahulu kepada Ibu dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Seperti itu ya Bu ya. Iya Pak. Iya, baik. Penilaian yang akan saya lakukan di sini adalah sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang yang akan kita lakukan di dalam supervisor ini. Kemudian respon dari coach juga nanti akan saya observasi bagaimana coach menggali pertanyaan kepada coachee. Sebelum itu, Ibu juga harus perhatikan beberapa prinsip-prinsip dalam coach seperti membangun kemitraan, kemudian proses kreatif, serta memaksimalkan potensi yang ada. Begitu ya Bu ya. Oke Bu, pertanyaan yang pertama. Siap ya Bu ya. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu dalam hal coach ini? Tentu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan bersikap ingin tahu lebih banyak. Oke, kemudian kalau secara spesifiknya kompetensi yang ingin dikembangkan Ibu itu di bagian mana? Mendengarkan aktif dan bersikap ingin tahu lebih banyak. Ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini ya Bu Maslin, sebelum kita lanjut dengan kegiatan Ibu, indikator pencapaian pengembangan yang Ibu lakukan ini seperti apa? Saya ingin menemukan solusi. Saya ingin coachnya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, oke lah Bu ya. Kalau begitu, selamat melakukan tugas sebagai coach lah Bu ya. Nanti setelah kegiatan ini, kita juga akan mengadakan refleksi dan memberikan kesimpulan dari kegiatan Ibu ya Bu ya. Ya, baik Pak. Oke, silakan Bu. Terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum Pak Toto. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Pak Toto? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat juga Pak. Iya Bu, mohon izin tadi saya ada miss call Ibu, tidak Ibu angkat tadi. Oh, ya ada apa ya Pak? Oh iya Bu, begini Ibu. Saya mau meminta waktu Ibu
mau bincang-bincang tentang apa yang saya hadapi di kelas, Ibu. Oh, gitu ya, Pak. Ya, saya ada waktu. Kira-kira apa ya yang ingin Bapak obrolkan dengan saya? Baik, Bu, terima kasih atas kesempatan Ibu. Begini loh, Ibu, saya kan beberapa bulan ini sudah sekitar 3 kali pertemuan pembelajaran PPKN di kelas saya. Saya merasa anak-anak saya ini semakin menurun, Ibu, minat belajar PPKN dengan saya. Kira-kira apakah Ibu ada solusi atas permasalahan saya, Ibu? Apa tujuan dari obrolan kita ini kira-kira gitu ya, Pak? Iya, Ibu, jadi saya ingin, bagaimana saya memiliki cara atau solusi agar minat belajar PPKN siswa untuk kelas saya itu, Bu, semakin meningkat, tidak menurun seperti yang saya rasakan pada saat ini. Oh, Pak Toto ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi, begitu ya, Pak? Benar, Ibu, barangkali Ibu bisa memberikan solusi kepada saya. Oh. Eh, Kira-kira harapan yang bagaimana yang ingin Bapak akan dari hasil obrolan kita ini? Saya ingin, Bu, mendapatkan barangkali pencerahan dari Ibu selaku senior saya. Saya ingin mendapatkan solusi dari persoalan saya. Saya lihat Ibu dalam pembelajarannya sangat baik. Barangkali dengan saya bercerita dengan Ibu ada solusi yang Ibu berikan kepada saya. Oh, baiklah, Pak. Eh, Ukuran keberhasilan yang bagaimana yang ingin Bapak capai? Saya ingin, Bu, anak-anak saya itu minat belajarnya itu meningkat, Bu. Tidak menurun seperti pada saat ini gitu kan, Bu. Karena saya rasakan Hmm. sudah 3 kali pertemuan ini, minat belajar anak saya itu menurun gitu. Saya sampai kebingungan ini, Bu. Baiklah Pak, mari sama-sama kita bahas ya Pak strategi untuk meningkatkan minat belajar siswa tadi. Baik, Ibu. Kira-kira kekuatan apa ya yang Bapak miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Saya setelah saya pikir-pikir kan, Bu, Mm-mm. banyak sekali hal-hal yang, tidak saya miliki. Namun saya adalah sedikit, Bu, barangkali yang, bisa saya jadikan itu sebagai kekuatan. Saya sikit-sikit, Bu, bisa saya main komputer, Bu. Iya baik. Mungkin saja kan Pak dari permasalahan yang Bapak hadapi ini, bisa saja mungkin anak-anak itu tidak memahami materi pelajaran yang Bapak sampaikan, atau mungkin saja mereka ingin menarik perhatian begitu, Pak. Oh, seperti itu ya, Bu, ya? Jadi artinya, Iya, Bu, saya harus menggunakan media yang bervariasi ya, Bu, ya? Agar iya, supaya anak itu lebih tertarik belajarnya. Begitu ya, Bu, ya? iya. Nah, begitulah Pak kira-kira. Dari kekuatan yang Bapak miliki tadi, ah, posisi Bapak saat ini pada skala berapa dari skala 1 sampai 10, Pak? Untuk kekuatan saya, Bu, karena saya juga memahami komputer, sepertinya saya mampu, Bu, untuk membuat media ajar berbasis video begitu, Bu. Iya. Jadi posisi skala Bapak kira-kira di level berapa ini? Kalau minat belajar siswa tersebut, kalau saya ukur skalanya, Bu, mungkin di angka 5 ya, Bu, ya. Terus menurun sih. Cuman kalau skala kemampuan saya di dalam membuat media ajar sepertinya bisa di angka 8 gitu. Oh, begitu ya Pak. Jadi dari tadi skala 5 itu Bapak mengharapkan ketercapaian itu di skala 8 begitu ya Pak. Iya, Bu. Nah, baiklah Pak. Kira-kira peluang apa yang bisa Bapak ambil untuk mencapai tujuan tersebut? Oh, yang pertama sekali, Bu, saya akan memanfaatkan kemampuan saya ya, Bu, ya.
dalam hal teknologi. Kemudian saya coba meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membantu saya terkait hal-hal yang barangkali menjadi kendala bagi saya, Ibu. Ya, baik. Jadi tadi Bapak kan untuk peluang yang Bapak ambil itu tadi dari kepala sekolah atau kemampuan yang Bapak miliki. Kira-kira untuk mencapai ketercapaian Bapak tadi ada nggak hambatannya? Kalau hambatan saya pikir, apa ya, Bu, ya, karena mungkin motivasi saya aja ya, Bu, ya. Jadi, motivasi saya ini untuk membuat media ajar terkadang memang, namanya juga banyak ada kesibukan, terkadang saya malas gitu, Bu, ya. Tapi setelah melakukan, komunikasi dengan Ibu, jadi saya jadi semangat ini, Bu. Baiklah Pak, terima kasih. Dari tadi kan Bapak sudah sharing, sudah adalah gambaran untuk mendapat solusi. Dari hambatan tadi Bapak sudah terpecahkan, kira-kira apa solusinya Pak? Solusinya Ibu, saya akan membuat barangkali yang cocok, saya akan membuat, media ajar yang lebih inovatif ya, Bu, ya, untuk membangkitkan minat belajar peserta didik. Bagus itu Pak. Kira-kira apa ya ukuran keberhasilan dari rencana Bapak itu? Saya harapkan dari proses yang saya buat ini, saya mampu mendongkrak minat belajar siswa itu sampai dengan 80% Ibu. Berarti Bapak tadi mendongkrak 80% dari minat siswa tadi ya Pak. Kira-kira kapan ya rencana Bapak ini akan Bapak laksanakan? Rencana saya, Bu, karena saya juga masih semangat-semangatnya karena telah Ibu bimbing, 2 hari ini, Bu, saya akan siapkan media ajar saya. Nah, nanti setelah saya buat media ajar saya akan, menghubungi Ibu lagi. Kira-kira Ibu bersedia untuk saya ajak diskusi kembali, Bu? Dengan senang hati Pak. Syukurlah, Bu, kalau begitu. Baiklah Pak, tadi kan Bapak sudah mempunyai komitmen 2 hari ke depan akan melaksanakan. Kira-kira siapa ya yang bisa membantu rencana Bapak ini? Baik, Bu, ada rekan saya, Bu, namanya, si Adi. Dia juga bagus, Bu, IT-nya. Nanti saya akan minta bantuan dia, begitu, Bu. Mantaplah itu Pak. Eee, Baiklah Pak, dari pertemuan kita ini, apa yang Bapak rasakan? Saya sangat bahagia, Bu, bisa Ibu bimbing, Ibu arahkan. Terakhir, Bu, saya menemukan solusi tentang persoalan saya. Mudah-mudahan solusi ini efektif ya, Bu, ya, untuk menyelesaikan persoalan saya. Baiklah Pak, terima kasih. Semoga apa dari hasil dari obrolan kita ini bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan di kemudian hari. Dan hasil pengembangan Bapak kiranya bisa Bapak hubungi lagi saya bagaimana hasilnya ya Pak. Iya, Bu, nanti saya akan hubungi kembali ya, Bu. Ya. Baik Pak, sampai di sini obrolan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Maslin, terima Ya kasih Pak. sudah melakukan coach ya dengan peserta CGP. Ya, dalam hal ini saya lihat Bu Maslin sangat antusias ya menggali pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Oke Bu Maslin, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Ya, silakan Pak. Apa yang sudah Ibu lakukan dalam hal coach ini untuk mencapai indikator pencapaian yang Ibu inginkan seperti itu? Selama kegiatan coach tadi sudah berjalan sesuai dengan alur tirta. Oke, Bu. Oke Bu, saya coba simpulkan dari kegiatan Bu Maslin dengan peserta CGP ini bahwa Bu Maslin telah melaksanakan kegiatan coach dan sudah dapat mengembangkan kompetensi dirinya yaitu
dengan mendengarkan aktif, kemudian menggali beberapa pertanyaan yang berbobot. Jadi dalam hal ini coach sudah juga menemukan atas solusi permasalahan yang dihadapinya. Oke, cukup sekian saya rasa Bu Maslin. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, demikian dari saya. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.